Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan dengan NPM 2375804. Di sini saya Andi Setiawan ingin mengerjakan atau mendemonstrasikan lab recommendation based on finding. Jadi di lab kali ini kita akan mengidentifikasi dan memprioritaskan kerentanan yang ditemukan pada server di VWA. Kemudian kita yang kedua akan melakukan riset dan merekomendasikan strategi dan juga mitigasi. Oke. Nah, jadi latar belakangnya yuk pen testing the scan the server at 10.6 with Nikto and determine the vulnerabilities of the server. Oke, dalam skenario ini pen testing kita ini akan pemindaian pada server dengan alamat IP 10.6 kemudian menggunakan Nikto. Hasilnya menunjukkan adanya beberapa kerentanan. Tugas kita adalah menyelidiki temuan tersebut lebih dalam, lalu menentukan prioritas dan memberikan rekomendasi perbaikan yang akan dimasukkan ke dalam laporan pentest. Seperti itu. Kita masuk ke part yang pertama, identifikasi dan juga prioritasi vulnerabilities found the DVWA server. Oke, masuk ke step pertama. Run the DVWA server to resolve of the HTML file. Nah, di sini kita disuruh running servernya. Kali enter. Next. Jadi di pertama ini kita akan melakukan pemindaian dengan Nikto. Oke, kita bisa lihat target IP-nya itu adalah 10.6. Kemudian hostname-nya juga sama. Portnya 80. Start time-nya itu jam 12.40. Jadi perintah ini adalah menghasilkan sebuah laporan format HTML berisi daftar kerentanan. Kita coba cek step yang kedua. Perform the detailed scan GVM further investigasi the vulnerabilities on the server. Jadi kita akan scanning GVM di vulnerabilities di server. Password. Again. When the Firefox username admin the password kali. Touch the new wizard. Okay. I see. Jadi kita disuruh buka alamat IP ini di dalam browser. Billing address. Jadi GVM ini untuk menganalisis lebih mendalam
dengan kita menjalankan sudo gvm start, kemudian nanti muncul sebuah IP dan juga port, itu yang akan kita masukkan di browser. Sedikit lemot. Oke, kita masuk login dulu. Oke, next. Kita sign in. Save. Kita masuk ke scan. Kita start using start wizard. Okay, next. Start the new using task wizard by clicking scan. Kemudian for the mobile, selecting task wizard.
Oke, next kita start scan. Oke, kita akan melihat status setelah di scan itu intermediate scan of the 10. Oke, kita ambil SSN dulu. Oke, next kita masuk ke step yang ketiga. Step yang ketiganya apa? Menganalisis kerentanan. Research the risk associated each vulnerability. Then you scan the menu report. Kita buka report. Di sini kita bisa lihat hasil dari scan kita itu dengan target 10.6.6.13 IP, kemudian namanya itu open face default, tipenya itu open face scanner, kemudian asetnya itu yes. Oke, kita ambil screenshot dulu. Okay, next. Jadi setiap kerentanan yang ditemukan itu kita bisa menganalisis menggunakan laporan dari Tektogi VM dan sumber dari internet, kemudian kita beri prioritas. Nah, prioritasnya itu ada 3. Yang pertama itu vulnerability solvable the fixed immediately atau harus segera diperbaiki. Kemudian yang kedua kita penting tapi tidak terlalu mendesak. Kemudian yang ketiga risiko rendah dan jarang dieksploitasi. Nah, di sini ada prioritas dan juga impact. Nah, jadi prioritasnya itu di sini itu 2 prioritasnya, kemudian impactnya itu potentially enable click jacking attacks. Kemudian nextnya ini selanjutnya kita masuk ke research and rekomendasi mitigation strategy. Ada penetration testing project. A report shares the report the create to inform masih stakeholder of the result. Jadi penetration testing project, kemudian laporan itu konfirmasi ke stakeholder. And the next, what your suggest the operating system and of life vulnerability. Jadi yang pertama itu update to current support, kemudian yang kedua versi of the operating system, dan juga plan keeping OS up to date. Jadi yang pertama itu kita mengupdate
ke versi yang bisa support. Kemudian versi operating system kita harus diupdate juga, dan juga kita mengupdate OS seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, what is your suggest the fix the directory indexing font vulnerability? Itu menambahkan index patch di achievable the directory di server dengan masukkan konfigurasi. Kemudian what is suggest the clear tag transmission of the sensitive information via HTTP. Itu ada use encryption protocol SSL atau TLS atau HTTPS seperti itu. Kemudian what is suggest the missing HTTP only Chucky attribute HTTP vulnerability. Ini jawabannya adalah kita harus particular Chucky di server. Kemudian what is from the Chikijang explain option header is not prevent vulnerability. Nah, send the proper explains option the in HTTP response header that include the employ defensive code in the UI and so that current frame is the most of Windows. Nah, di sini ada reflection. Nah, jadi saya akan menerjemahkan ini. Jadi operating system end life itu solusinya adalah lakukan upgrade ke sistem operasi versi terbaru yang masih didukung dan dipastikan update keamanan dilakukan secara berkala. Kemudian what is directory in the font vulnerability? Nah, itu adalah kita menambahkan file index kosong di setiap directory web atau menonaktifkan directory listing konfigurasi server. Selanjutnya, clear tag transmission via HTTP. Ini kita bisa gunakan enkripsi SSL atau TLS. Konfigurasikan web server agar menggunakan HTTPS sehingga data aman selama transmisi. Kemudian ada missing HTTP only Chucky attribute. Nah, kita bisa mengaktifkan flag HTTP only pada sebuah Chucky agar tidak bisa diakses oleh script dari sisi klien. Kemudian yang terakhir ada anti-Chikijang exprime option header as not present. Ini kita menambahkan header di exprime option pada respon HTTP untuk mencegah klik checking dan gunakan defensive kode di sisi UI. Seperti itu. Nah, di sini ada reflection. What is important the multiple method, the vulnerabilities and the misconfiguration in the web server. Jadi, mengapa penting menggunakan banyak metode dalam mencari kerentanan? Karena Karena tidak semua scanner bekerja dengan metode yang sama. Jika hanya mengandalkan satu alat, kita mungkin melewatkan kerentanan tertentu. Dengan menggunakan kombinasi alat seperti Nikto dan juga GVM, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan juga tentang keamanan sistem. Seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan dari lab ini adalah yang pertama, kita bisa mengidentifikasi kerentanan dengan menggunakan beberapa scanner. Yang kedua, kita bisa memprioritaskan resiko sesuai tingkat bahayanya. Yang ketiga, kita bisa merumuskan rekomendasi mitigasi yang tepat. Dengan pendekatan ini, laporan pentest yang kita hasilkan akan lebih komprehensif dan bermanfaat bagi stakeholder untuk meningkatkan keamanan sistem kita. Terima kasih, saya Andi Setiawan. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.